Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasyil haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa bidil azim amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqal azim wallahu a'lam. Anu kusim kuring dipika hormat sadaya jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang begitu indah, hari yang lebih spesial untuk kita semuanya, karena kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing ke tempat ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga selama melangkahkan kaki dan duduknya di masjid ini, Allah senantiasa melimpahkan rahmat, maghfirah, hidayah dan keberkahan kepada kita semuanya dan kepada keluarga kita dan kepada saudara-saudara kita di mana saja berada. Berkah dalam usianya, sehat lahir batinnya, taat patuh tunduk kepada perintah-perintah Allah. Berkah dalam rumah tangganya, keluarga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, hidayah dan keberkahan. Anak cucu kita semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, karena anak yang soleh dan solehah merupakan investasi bagi kedua orang tuanya. Idza matal insan in qata'a amaluhu, apabila seorang meninggal maka akan putus amal-amalannya illa min salasin, kecuali tiga. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan, baik tatkala kedua orang tuanya masih ada atau sudah tiada. Inilah satu harapan dan keinginan setiap orang tua, mempunyai anak yang soleh dan solehah. Kita selalu memohon kepada Allah SWT. Kita berusaha sekuat tenaga bagaimana anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Selanjutnya, berkah dalam rezekinya, semoga Allah memberikan rezeki kepada kita semata-mata untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini saudara-saudara kita
baik yang sudah sampai dalam perjalanan atau dalam perjalanan menuju undangan Allah melaksanakan rukun Islam yang kelima, kita doakan. Yang masih mungkin dalam perjalanan atau akan menunaikan ibadah atau yang sudah sampai, senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, ketawakan oleh Allah, bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin, sehusyuk mungkin, dan juga kelak menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, bisa kembali kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah menaburahkan kenikmatan kepada kita semuanya. Dan sekian banyak kenikmatan yang patut kita syukuri dalam kesempatan ini, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kita meyakini kedua nikmat ini yang akan membawa, yang akan mengantarkan setiap orang untuk mencapai kebahagiaan dan juga keselamatan, baik dalam kehidupan di dunia yang sesaat ini atau kehidupan akhirat yang kekal abadi. Langkah kita ke tempat ini semata-mata Allah memberikan kenikmatan iman dan nikmat Islam, dan kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga, untuk memelihara kedua nikmat ini jangan sampai lepas dalam diri kita. Karena kalau seandainya lepas, itulah bencana yang sangat besar, malapetaka yang sangat hebat sekali. Karena akan menemui kerugian-kerugian, baik dalam kehidupan dunia, apalagi kehidupan akhirat kelak. Salah satu dari sekian banyak dalam rangka mempertahankan kedua nikmat ini dengan membanyak melaksanakan sesuatu yang sifatnya sunnah, sholat sunnah, rawatib, badat dan qomdah, sholat duha, tahajud dan sebagainya, saum sunatnya Senin Kemis atau awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, atau saum Nabi Daud dan sebagainya. Banyak hal. Mudah-mudahan kedua nikmat ini tetap dalam diri kita sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semua tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sidang sholat Jum'ah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang syukur, kita sering banyak mendengar tentang syukur. Sangat familiar sekali. Setiap orang, setiap keluarga selalu mungkin mengadakan namanya syukuran. Mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Mau menikahkan anaknya, ada acara tasyakur binikmah. Mau berangkat ke tanah suci, ada acara tasyakur binikmah, dalam rangka mungkin untuk melaksanakan ibadah. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, itu sering terdengar namanya acara syukuran, tasyakur binikmah kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan? Tadi dalam mukadimah khotib menyampaikan salah satu ayat Al-Quran dalam surat Ar-Rahman. Kurang lebih Allah mengingatkan kepada kita hampir 30 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat kami anu mana yang kau dustakan, nikmat kami manakah yang kau dustakan? Nuku anjeun dibohongkeun. Alhamdulillah,
Kita oleh Allah diberikan mata dengan melihatnya. Kita diberikan telinga dengan mendengarnya. Kita diberikan mulut dengan bisa berbicaranya. Diberikan kaki bisa melangkahnya. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Belum segala sesuatunya, fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita, itulah kenikmatan yang Allah berikan. Maka wajar Allah, nikmat kami manakah yang kau dustakan? Supaya apa? Supaya kita mengingat bahwa segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan atau yang kita rasakan saat ini, hakikatnya adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang wajar dan suatu kewajiban kita untuk mensyukuri kenikmatan tersebut. Kacidak pisan, namun urang sadayana teu ingat-ingat acan, tidak ingat sama sekali kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Ya. Hati-hati dan sebagainya. Itu Allah dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika seandainya kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan itu. Apabila mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih sekali. Itulah. Jadi bersyukur itu bukan untuk Allah, akan dikembalikan lagi kepada kita. Tatkala mulut kita membacakan alhamdulillah, saat itu pula, detik itu pula, kenikmatan Allah akan ditambahkan kepada kita semuanya. Wa man syakara fa inna yashkuru nafsihi wa man kafara inna rabbi ghafurun karim. Barang siapa orang yang bersyukur, maka bersyukur untuk dirinya, bukan untuk Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Mulia. Seandainya seluruh makhluknya yang diciptakan oleh Allah mengingkari kenikmatan-kenikmatannya, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Ya. Beda dengan manusia, mencari bagaimana caranya supaya mendapat dukungan-dukungan dan sebagainya. Untuk Allah tidak. Silakan bersyukur untuk kamu, kufur dan juga untuk kamu. Kata Allah, inna rabbi ghaniyyun karim, sesungguhnya aku, kata Allah, Maha Kaya dan Maha Mulia. Tidak akan ada rasa ketakutan. Beda dengan manusia. Apalagi mungkin pesta demokrasi tahun 2024, begitu banyak dan sebagainya, cara dan sebagainya, saya didukukan ke sana kemarin dan sebagainya. Tapi untuk Allah tidak akan seperti itu. Ya, silakan hadirin kaum muslimakumullah, karena saking banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah, maka Allah dalam Al-Quran pula, wa in ta'udu ni'matallahi tuhsuha, jika kalian menghitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, maka tidak akan mampu menghitungnya. Kita mungkin menghirup udara setiap hari, kalau mungkin diukur beratnya berapa, tabung gas yang 3 kilo 25.000 itu. Sedangkan kita membutuhkan berapa oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Begitu banyak. Ya. Gratis dari Allah. Silakan. Segala sesuatu yang Allah berikan adalah hakikatnya untuk sarana beribadah kepada Allah SWT. Karena hakikatnya kita diciptakan oleh Allah,
Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Socana sareng ningalina kangge ibadah. Cepil sareng ngadanguna untuk beribadah. Mulut dengan berbicara untuk beribadah. Kaki bisa melangkahnya untuk beribadah. Semuanya untuk beribadah. Maka cara mungkin mensyukurinya ya itulah. Pertama, caranya dengan lisan. Minimalnya alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kedua, dengan hati. Itikadkan dalam hati kita segala kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh kita, baik dirasakan oleh mulut kita, dinikmatinya, atau mungkin dilihat oleh mata kita, hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya cara bersyukur itu yaitu dengan melakukan perbuatan, tindakan-tindakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah, laksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Itulah nilai ketakwaan, derajat yang paling tinggi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling tinggi derajatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, yaitu mampu dirinya melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan mampu untuk bisa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin kaum muslimin, sebelum kita berdoa memohon kepada Allah, ada tingkatan-tingkatan, ada siapa yang hendaknya kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Jelas yang pertama adalah Allah. Anishkurli fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku dan aku akan ingat kepadamu, dan hendaklah kamu mensyukuri dan janganlah kamu mengingkarinya. Yaitu jelas Allah. Karena tadi setiap kenikmatan-kenikmatan yang dapat kita rasakan hakikatnya adalah pemberian dari Allah. Kedua adalah orang tua kita. Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Itulah kedua orang tuamu. Kepada ibu bapak kita sebagai orang tua, baik masih ada atau yang sudah tiada, tetap saja yang nanya berbakti, taat patuh perintah-perintahnya selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah, laksanakanlah. Ya. Saja, saja, itulah dosa yang sebesar. Karena jerih payah orang tua tidak akan pernah ternilai. Ya. Jadi kita sangat kurang
kalau seandainya kita membacakan sebagai anak yang soleh, Allahumma gfirli waliwadaya warhamhuma rabbayani shaghira 3 kali, itu tidak akan mengeluarkan energi, tidak akan mengeluarkan tenaga. Tapi pikirkan oleh kita, seandainya tatkala ibu kita sedang melahirkan, subhanallah, antara hidup dan mati, jadi masih kurang. Dan kalau tidak juga, waduh, subhanallah, kacida pisan. Namun sebagai anak tidak membacakan Allahumma gfirli waliwadaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tidak memohon doa untuk orang tua, padahal 3 kali tidak cukup, tidak bertenaga, tidak berat. Tapi bagaimana ayah kita mencari nafkah dan sebagainya, dengan susah payah. Ibu kita mengandung 9 bulan dengan susah payah. Itulah, maka kalau mengingat anis kurli wa mereka, bersyukur kepadaku dan kepada orang tua. Ketiganya yaitu orang yang telah berjasa kepada kita. Barang siapa orang yang telah berjasa kepada manusia, yang telah memberikan jasa kepada kita, maka sama dengan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, para alim ulama, para ustadz dan ustadzah yang telah membimbing kita, siapapun juga orang yang telah berjasa kepada kita, itulah 3 ya. Pertama Allah, orang tua, dan orang yang berjasa. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada atau yang sudah tiada khususnya, dan juga guru-guru kita yang sudah tiada, tidak ada yang dinanti oleh mereka. Hanya doa dari kita semuanya, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan serta kehilapan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pemimpin kita, keluarga kita, saudara kita, baik yang masih ada atau yang sudah tiada. Yang sudah tiada, semoga Allah mengampuninya dan juga memberikan kenikmatan di alam kuburnya. Bagi kita semuanya, semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa alaihi wasallam wa ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'amrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tattaqun wa lakum astaghfirullahi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.